Halo para gen finansial, balik lagi sama si rakyat biasa. Kali ini kita bakal ngopi sambil ngebahas soal kebijakan ekonomi dan berita terbaru yang bakal ngaruh ke isi dompet kita semuanya. Apakah kopi kita akan berkurang? Akankah rokok kita berubah menjadi rokok ilegal? Langsung saja tonton video ini. Di video ini saya akan berusaha membedah realita kotor di balik angka-angka ekonomi. Hari ini kita tidak akan bicara teori basa-basi, tetapi kita akan bicara tentang data yang sebenarnya. Belakangan ini, media-media yang terafiliasi dengan Singapura secara masif menggiring opini publik secara global dengan narasi Sell Indonesia. Mereka melukiskan seolah-olah negara kita ini berantakan, jelek, dan tidak layak untuk investasi. Tetapi, rakyat Indonesia dan investor retail kita tidaklah mudah untuk dibodohi. Kita sadar sedang diserang, namun kita tak lagi tinggal diam. Kita membalas dengan hantaman keras lewat pergerakan masif dengan hashtag Sell Singapura yang dibagikan di berbagai platform media sosial. Yang menjadi pertanyaan besar adalah, kenapa tiba-tiba media asing ini menyerang Indonesia secara bersamaan? Dan benarkah rupiah kita hancur hanya karena mekanisme pasar? Ataukah ada oknum yang tidak terima lalu sedang membalas dendam? Mari kita bongkar siapa dalang sebenarnya. Sebelum itu, untuk memahami serangan media ini, kita harus melihat apa yang baru saja dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Kita baru saja menjatuhkan ibarat bom ke jantung kenyamanan para mafia perdagangan komoditas, pemain ekspor dan impor. Pemerintah baru saja menerapkan kebijakan ekspor satu pintu yang dipegang oleh BUMN baru, yaitu PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI. Yang dimana komoditas raksasa penyumbang devisa seperti kelapa sawit, batu bara, paduan besi kini wajib melalui satu pintu PT DSI. Artinya tidak ada lagi praktik curang, under invoicing. Indonesia's policy of centralizing all exports affects Singapore's interest in investing and trading with Indonesia. With regard to export policies of the Indian countries, I think the situation in the government, I think every country has their own concerns and Lantas kenapa hal ini membuat Singapura ketar-ketir? Ya, tentu saja. Selama puluhan tahun, Singapura hidup nyaman sebagai middleman atau broker komoditas kita. Bahasa kasarnya adalah calo. Barang dari Indonesia transit di sana, diberi label baru, lalu dijual ke pasar global dengan margin keuntungan yang dinikmati oleh Singapura, margin yang sangat besar. Tetapi dengan adanya PT DSI ini, Indonesia akan memotong jalur calo ini. Kita yang akan tentukan harga wajar, kita yang kontrol supply, dan otomatis ini memukul porsi pendapatan negara Singapura sebagai hub perdagangan. Jika Anda tidak tahu, selama puluhan tahun, siapa yang paling diuntungkan dari sistem lama yang dulu? Jawabannya tentu saja, oknum dan sindikat ekspor impor yang melakukan under invoicing, yang memarkir perusahaannya di Singapura. Mereka membeli barang kita murah, transit di sana, lalu menjualnya ke pasar global dengan harga selangit. Data juga menunjukkan bahwa banyak yang bermain di sistem ini. Under invoicing adalah laporan yang tidak sesuai dengan barang yang dikirim. Misalnya 10.000 ton hanya dilaporkan 5.000 ton. Ribuan triliun hilang begitu saja tanpa dinikmati bersama rakyat Indonesia kita. Dengan keuntungan triliunan rupiah itu mengalir ke kantong mereka, sementara Indonesia hanya dapat ambasnya saja. Dengan aturan satu pintu PT DSI, keran uang mereka otomatis ditutup secara paksa. Pesta telah usai dan lauk makan mereka berpotensi berubah menjadi seporsi MBG yang di markup. Lalu secara tiba-tiba terjadi capital outflow atau pelarian modal asing besar-besaran dari pasar saham kita. IHSG ambrol, semua investor panik dan bingung tentang apa yang terjadi. Banyak yang tidak tahu dan bertanya-tanya kenapa rupiah kita melemah tajam. Padahal setelah ditelusuri, dolar Amerika Serikat sebenarnya sedang tidak menguat.
Tapi kenapa rupiah kita babak belur terhadap dolar Singapura? Jawabannya ada di lantai bursa kita. Para investor asing berbondong-bondong mencabut uang mereka dari instrumen beresiko di Indonesia, seperti saham di IHSG dan obligasi negara. Saat uang ini ditarik, mereka butuh tempat parkir yang aman, dekat, dan kuat. Di Asia Tenggara, status safe haven dipegang oleh dolar Singapura. Mekanismenya seperti ini. Investor menjual aset rupiah mereka besar-besaran, membuat pasukan rupiah di pasar melimpah ruah sehingga harganya anjlok. Uang rupiah tersebut lalu ditukar menjadi dolar Singapura untuk mengamankan nilai kekayaan mereka. Permintaan dolar Singapura naik dan harganya pun meroket. Hal itu tentu saja membuat mata uang kita anjlok dan mata uang Singapura mengalami penguatan signifikan terhadap rupiah kita. Media arus utama menyebutnya sebagai investor asing yang mencari safe haven. Akan tetapi, mari kita gunakan logika kritis. Siapa sebenarnya investor asing ini? Apakah dia benar-benar investor dari asing atau musuh dalam selimut? Oke, kuat dugaan sebagian besar dari dana raksasa yang ditarik ini bukanlah milik investor asing murni, bukan milik Wall Street ataupun Eropa, melainkan dana milik kartel dan oknum Taipan yang sama, yang selama ini bermain di sektor ekspor-impor komoditas kita via Singapura. Mereka marah karena keran monopolinya diputus. Sebagai balasan, mereka menarik uangnya dari bursa Indonesia secara serentak. Untuk apa? Untuk menciptakan kepanikan pasar, mencekik rupiah, lalu berlindung di balik payung kebijakan mata uang dolar Singapura. Setelah rupiah berhasil dicekik, lalu apa selanjutnya? Tentu saja perang opini. Media-media Singapura mulai mengeluarkan narasi sell Indonesia, narasi yang sangat mengejutkan. Tujuannya jelas, menciptakan ketakutan, nge-fear di mana-mana agar investor global lainnya ikut-ikutan kabur sehingga pemerintah Indonesia panik dan membatalkan kebijakan ekspor satu pintu PT DSI. Ternyata mereka telah salah perhitungan. Investor retail dan masyarakat Indonesia saat ini sudah melek data. Alih-alih termakan panik, netizen secara tidak terduga membalas dengan hashtag sell Singapura di berbagai platform media sosial. Ini bukanlah tindakan sembarangan. Ini bukan sekedar aksi emosional. Boikot bintang satu ini adalah bentuk perlawanan, sebuah deklarasi bahwa Indonesia tidak lagi mau didikte oleh opini media asing maupun oknum sindikat komoditas yang memanfaatkan mereka. Lalu, di tengah ketegangan mata uang dan perang dagang ini, muncul sebuah ironi besar. Siapa sangka Singapura boleh saja kaya secara finansial, tapi mereka miskin sumber daya, energi untuk masa depan. Untuk memastikan industri manufaktur dan data center mereka tetap hidup, Singapura sangat bergantung pada energi bersih dari kita, Indonesia. Jadi mari kita luruskan faktanya. Rupiah kita melemah bukan semata-mata karena fundamental kita jelek ataupun ekonomi kita sedang chaos. Kita sedang menghadapi serangan balik dari sindikat ekspor impor yang marah karena jalurnya dipotong oleh negara. Narasi yang dibangun sel Indonesia di media asing adalah propaganda murah untuk menekan kebijakan mandiri dari kita. Aksi yang telah dibuat di media sosial dengan hashtag sel Singapura yang dilakukan oleh netizen adalah respons alami yang menunjukkan bahwa kita tidak mau lagi diinjak-injak. Perang ekonomi sedang terjadi dan kali ini Indonesia punya posisi tawar yang jauh lebih mematikan. Jadi siapa sebenarnya orang jahat di balik ekonomi Indonesia saat ini? Tentu saja para oknum yang gelap mata dan korup dan sistem rantai pasok lama kita yang terlalu mudah bocor, yang untungnya kini sedang kita perbaiki besar-besaran. Lewat kebijakan ekspor satu pintu dan mega kontrak energi hijau, Indonesia sedang bertransformasi dari sekedar sapi perah, bahan mentah menjadi pemain utama, mendikte pasar. Mari kawal terus kebijakan strategis ini agar kita benar-benar mandiri secara ekonomi. Terima kasih, bagikan video ini agar lebih banyak orang Indonesia yang melek dengan permainan kotor di balik layar ekonomi kita. Tetap lawan, tetap kritis, dan sampai jumpa. Jangan jadi buzzer.